Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat BK, jumpa lagi dengan Ibu Sipa dalam layanan klasikal hari ini, Kamis 29 Juli 2021. Baik, kali ini kita akan mereview apa yang sudah kita diskusikan tadi. Jadi di sini stres adalah kejadian lingkungan atau kondisi kronis yang secara objektif mengancam kesehatan dan kesejahteraan fisik dan psikologi individu pada usia tertentu dan kelompok masyarakat tertentu. Itu menurut Grant dan kawan-kawan dalam cohort 2018. Nah, sedangkan untuk pendapat sebagian individu, stres itu dikatakan bahwa merupakan tekanan, desakan, ataupun respon emosional. Nah, di sini stres itu disebabkan oleh lingkungan, bisa dari fisiologis, bisa juga dari pikiran kita. Kalau dari lingkungan, di sini biasanya disebabkan karena tuntutan adaptasi, yang mana kita harus selalu beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Untuk faktor berikutnya adalah fisiologis, yang mana di sini merupakan perubahan kondisi tubuh, biasanya bisa dipengaruhi juga karena hormonal pada wanita, sehingga wanita itu biasanya untuk ketika mendekati masa-masa subur itu menjadi moody. Selain itu bisa disebabkan karena fungsi alat tubuh yang lain. Lalu yang ketiga adalah karena pikiran kita, yang mana di sini biasanya kita mudah panik dalam menghadapi masalah atau dalam menghadapi suatu hal, sehingga hal tersebut akan memicu stres. Sedangkan untuk gejala stres di sini juga dibagi menjadi 3, yaitu ada gejala secara fisiologis, kemudian gejala psikologis, dan gejala tingkah laku. Untuk gejala fisiologis, karena ini menyangkut fungsi alat tubuh, maka di sini biasanya denyut jantung itu bertambah cepat, kemudian banyak berkeringat, pernafasan jadi terganggu, kemudian sulit tidur, sakit lambung, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau psikologis, biasanya di sini gejalanya resah, sering merasa bingung, sulit konsentrasi, dan mungkin kewalahan dengan perasaan kita sendiri. Sedangkan untuk tingkah laku di sini gejalanya bisa berupa bicara terlalu cepat atau menggigit kuku, bisa juga menggoyang-goyangkan kaki, gemeteran, ataupun malah justru sampai nafsu makannya berkurang. Untuk dampak dari stres juga dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu secara fisiologis, psikologis, dan tingkah laku. Dampak secara fisiologis karena di sini memang berhubungan dengan fungsi alat tubuh, maka bisa menyebabkan hipertensi, sakit mah, ataupun otot menjadi tegang. Dan secara psikologis yang kita rasakan akan merasa jenuh dan lelah yang berlebihan. Sedangkan untuk tingkah laku biasanya untuk peserta didik itu akan cenderung mengambil langkah-langkah yang kurang tepat, seperti membolos ataupun tidak aktif dalam belajar. Kemudian yang terakhir adalah cara mengatasi stres. Di sini ada beberapa cara untuk mengatasi stres. Yang pertama adalah banyak belajar atau membaca. Dengan banyak belajar atau membaca, kita akan semakin luas wawasan sehingga kita paham bagaimana solusi terbaik untuk mengatasi stres. Kemudian yang kedua adalah manajemen waktu. Yang ketiga adalah istirahat. Yang keempat adalah makan dan olahraga secara teratur. Tentunya makannya secukupnya. Kemudian yang kelima adalah mengikuti kata hati. Jadi mencoba berdamai dengan hati kita sehingga kita akan bisa mengatasi stres yang kita alami. Dan yang terakhir adalah sosialisasi. Dengan bersosialisasi ini mungkin kita bisa mendapatkan banyak dukungan atau sharing dengan orang-orang yang kita percaya atau orang-orang yang terdekat dengan kita. Demikian review dari diskusi kita kali ini. Semoga membawa manfaat buat kita semua. Tetap semangat, jangan lupa bahagia, dan salam BK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.